tidak mengedepankan logika, tidak mengedepankan akal sehat, mengabaikan keselamatan juga gitu. Bayangkan kadang-kadang kalau ritual seperti itu ya yang ikut nggak cuma satu pihak, mungkin pihak suami atau istri, tapi juga istri, suami, anak, bahkan anak yang masih kecil diajak ikut ritual kayak gitu. Dan satu kejadian juga pernah di akhir tahun 2021 itu ada juga penggerebekan sekte yang mereka beramai-ramai kayak gitu, ritualnya mandi telanjang itu di tempat terbuka. Di mana tuh? Halo teman-teman, nah ini semedi kita kembali ke studio dulu. Iya, untuk sementara karena budgetnya bukan karena budget, bukan ada budget. Tetap kan banyak juga yang suka kita di studio ngobrol-ngobrol. Oh, oke. Karena gini teman-teman ya, kalau mungkin lu ngerasa wah kenapa di studio nggak olah TKP lagi, tenang, olah TKP tetap ada, tapi kan ruang lingkup kita ngobrolinnya itu kan beda. Ya, betul. Kalau kita olah TKP kita ngobrolin aja semua yang ada di situ. Kalau kita di studio kan kita bisa ngobrolin dari A sampai Z tentang itu. Iya, betul. Kan? Beda kalau misalnya kita ngobrolin di kandang lawan, dengan ngegibahinnya di kandang sendiri. Iya, gitu. Tapi ya pokoknya yang pasti apapun mau olah TKP mau di studio kita tetap ada di Semedi seputar misteri di mana-mana. Ya, jadi sesuai dengan judul yang sudah ada, yang sudah saya bikin dan juga thumbnail yang sudah saya bikin, bahwa kita membahas khusus ini sendang. Kita fokus membahas tentang fenomena ritual nih. Wah, ritual yang ini ada 2 kejadian baru-baru ini. Ya. Di bulan Februari dua-duanya. Di bulan Februari dan hampir berdekatan ini. Berdekatan waktunya dan lokasinya sama kalau nggak salah. Betul. Kejadian yang pertama yang memakan korban jiwa itu tewas 11 orang 11 orang. Beritanya bisa sambil dibaca di sini teman-teman. Jadi kejadiannya itu di pantai Parayangan Jawa Timur. Oh, bukan. Hah? Bukan. Pantai Payangan. Parayangan kampusku kuwi. Payangan Jember. Di Jawa Timur. Itu kejadian pertama. Nah, itu kan sudah memakan korban. Sudah 11 orang meninggal. 11 orang meninggal dan menyita perhatian publik Wakanda. Bukan. Menyita perhatian publik Land of Dawn. Menyita Republik 062. Tentu saja itu se-Indonesia ngomongin ya tentang ritual itu. Nggak lama kok ya ada lagi di tempat yang sama. Nggak tahu spotnya sama persis tapi atau beda, tapi di pantai yang sama. Di Pantai Payangan Jember juga. Betul. Dan yang kali ini beritanya juga teman-teman silakan dibaca. Tapi yang kali ini pada saat ritual itu berhasil dihalau atau dibubarkan oleh petugas kepolisian. Karena yang kemarin udah terjadi di situ dan memakan korban, kok ya malah diulang. Ya, dikhawatirkan malah korbannya bertambah dong. Iya dong. Nggak mungkin dong ada orang baru di situ korbannya malah berkurang. Gimana? Emang dia hidup lagi dong. Iya. Nggak mungkin, sistemnya kan nggak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini kan lagi hype banget nih. Katanya kan ada yang bilang ini semacam ngilmu. Mencari ilmu. Betul. Ngetes ilmu mungkin. Pokoknya berkaitan dengan ilmu-ilmu gitulah teman-teman ya. Nah, katanya penunggu pantai selatannya nggak terima. Akhirnya korban-korban tersebut ada yang bilang katanya akhirnya diambil. Betul. Gitu. Ya. Tapi ya ada yang bilang, wah ini mah kecelakaan biasa kok. Karena memang itu kan kejadiannya malam. Kebetulan ada ombak. Ombak katanya juga pas lagi pasang. Iya. Pada saat itu. Dan apalagi kalau malam-malam itu kan waktunya itu angin darat. Angin aku ilmu IPA ku rada payah ya, Pak. Kalau nggak salah sih angin darat ya. Karena angin darat apa angin laut? Karena nelayan mulai
berlayar itu malam karena Angin darat karena itu angin dari darat ke laut. Iya. Betul. Nah, artinya kalau kayak gitu kan berarti ya kedorong angin. Ya, Enggak gitu deh kayak konsep. Bukan, berarti angin laut dong. Angin laut ke darat. Kan Harusnya korbannya ya malah ketarik ke darat dong, kedorong. ini kapan bahas orang Iya, ini iya. kalau bahas Kita angin malah terus. bahas angin. Enggak, tapi maksudnya pada saat itu petugas mengatakan bahwa memang di daerah pantai Payangan itu ombak sedang pasang, Pak. Jadi mereka melakukan ritual. Lagi di tengah-tengah ritual tiba-tiba ada ombak pasang yang menggulung mereka. Ya. Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya ini kita kan harus berimbang ya teman-teman ya. Ada dari sisi yang memang sisi ilmiah dan sainsnya, yang saintifiknya, dan juga ada sisi dari goibnya. Kalau dari sisi apa? Jadi saya tadi udah langsung narik aja satu buah kartu. Di sini langsung keluar kartu trap. Wah, Ini kalau bisa di zoom ini kartu trap ini. Kartu trap ini gambarnya tangan. coba bentar nih di. Nah, Oke. gitu. Di sini tertulis keterangannya banyak terjebak dalam dimensi. Seringkali mencari pertolongan namun tak mampu, butuh sesuatu yang lebih besar untuk melepaskan. Akan datangnya pertolongan jika waktunya tiba. Jadi bayangkan bahwa kalau misalnya tadi disebutkan yang penunggunya di sana itu tidak berkenan, kemudian mereka ditarik masuk ke alamnya dan dijebak di sana. Berarti mereka itu kesalahan utamanya adalah nggak ngerti tanggalan. Mungkin mereka ritual pada saat kerajaan sana open recruitment, dikira mau daftar. Ya kan tapi nggak harus ngasih CV dulu kan ya Pak Loh, kalau kayak gitu itu. Dia bukan sekedar ngasih TV, udah ngasih jiwa raganya loh. Landelala di sana lagi open recruitment, ada karyawan banyak, rekrut. Mungkin lagi buka kantor baru. Iya, harusnya kan tahu kok cari yang pas momen-momen lagi padat karyawan jadi nggak butuh. Oke, aku sih mau coba garis bawahi highlight aja. Mungkin kalau teman-teman perhatikan di beritanya ini ada dua hal dan sebenarnya fenomena ini ya. Fenomena ritual ini saya mau perluas aja. Kita nggak ngomongin khusus untuk konteks di berita ini aja, tapi kita mau coba jelaskan fenomena yang ada di masyarakat lah. Dan kita kan menjelaskan fenomena-fenomena gitu ya. Sebelum nanti saya masuk ke fenomena horornya. Yang jelas kalau yang di Pantai Payangan Jember ini kebetulan ini diprakarsai atau Oleh Ernest Prakasa. bukan. Prakarsa itu kalau pasalnya yang dekat-dekat pelecehan seksual. Perkosa. Ya. Malah nggak jadi dibahas. Diprakarsai oleh sebuah padepokan. Oke. Di mana padepokan ini kok sebenarnya lebih mirip-mirip sekte. Jadi kayak semacam sekte aliran kepercayaan, ya. Dan yang namanya sekte ini kadang-kadang memang cenderung ya mencari anggota di situ, kemudian dibilangnya bahwa ini saya mendapatkan petunjuk, saya mendapatkan wahyu, atau saya mendapatkan apalah yang bau-baunya mirip seperti gaung-gaung spiritual lah, kayak gitu. Dan kebetulan kayaknya sih dari ketua padepokannya ini dapat kayak wahyu, kita harus ritual di pantai. Oke. Gitu. Nah, yang saya mau coba garis bawahi, zaman sekarang ini masyarakat kita itu kadang-kadang ya mungkin karena zaman makin susah ya, jadinya malah pikirannya terjebak untuk ikut kelompok-kelompok seperti itu dengan tujuan untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau. Solusi instan lah. Mendapatkan solusi instan. Cepet kaya. Betul. Entah itu cepat kaya, cepat dapat kedudukan, cepat dapat kerjaan, mungkin subscribernya nambah, atau mungkin ada padepokan nambah subscriber ada nggak ya teman-teman ya? Dan nambah views. Anda pasti mau ikut. Boleh dicoba lah. Sekali dua kali datang ritual kayak nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang itu diikuti tapi dengan ya tidak mengedepankan logika, tidak mengedepankan akal sehat, mengabaikan keselamatan juga gitu. Bayangkan kadang-kadang kalau ritual seperti itu
ya yang ikut nggak cuma satu pihak, mungkin pihak suami atau istri, tapi juga istri, suami, anak, bahkan anak yang masih kecil diajak ikut ritual kayak gitu. Dan satu kejadian juga pernah di akhir tahun 2021 itu ada juga penggerebekan sekte yang mereka beramai-ramai kayak gitu, ritualnya mandi telanjang itu di tempat terbuka. Di mana tuh? Anda begitu saya bilang kata telanjang itu langsung bukan saya tertarik pengen join, saya belum dengar ceritanya. Ada di mungkin nanti aku coba kasih linknya ya. Boleh, mungkin teman-teman nanti bisa lihat linknya di sini. Itu digerebek juga. Jadi fenomena ini muncul itu gara-gara masyarakat itu terdesak oleh banyak hal, kebutuhan ekonomi, kemudian mencari solusi instan, kemudian seperti mendapatkan pencerahan. Dan di dalam kelompok itu juga kemudian malah dicekoi hal-hal seperti kamu kalau seperti ini nanti kamu akan mendapatkan wahyu ratu, terus kamu akan mendapatkan pengakuan entah di alam lain atau kemudian bisa menjadi raja, bisa menjadi apa. Itu kemudian mendorong orang untuk mengikuti kelompok itu tanpa kemudian bisa berpikir jernih. Ya karena posisinya udah susah dengan posisi terjepit ya. Ya diiming-imingi oleh hal-hal yang bombastis gitu. Betul. Sehingga tergoda. Nah, dan ujung-ujungnya kemudian mereka melakukan ritual-ritual yang sebenarnya bisa jadi itu salah, baik secara pandangan alam lain maupun secara pandangan alam manusia. Contohnya, kalau misalnya itu menurut pandangan alam manusia, itu dilakukan pada saat ombak lagi tinggi, bulan purnama, di mana kemudian air pasang, ya yang jadi malah kelelep gitu. Itu kalau misalnya dari sudut pandang kesalahan dari sudut pandang alam manusia. Ya. Dari sudut pandang alam sana, ya tujuannya itu kalau secara batin itu perlu dilihat dulu, perlu diuji. Kadang-kadang kalau dalam ritual seperti itu nggak bisa tuh yang namanya ritual kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan semata-mata tujuannya mendapatkan kekayaan semata-mata. Jadi benar-benar bagi orang yang ngerti atau paham ritual itu harus dilepaskan dulu. Jadi tidak ada ekspektasi, tidak ada benar-benar ikhlas kayak gitu, tidak bermaksud menantang kayak gitu. Ada beberapa padepokan yang memang ini kalau ini padepokannya padepokan keilmuan ya. Kayak misalnya padepokan silat dan lain sebagainya, atau untuk padepokan ilmu spiritual, ilmu goib, ya ilmu mistis kayak gitu, ilmu metafisik dan lain sebagainya. Memang kadang-kadang juga ada ritual-ritual seperti itu. Mereka bertapa di hutan, mereka bertapa di pinggir pantai, dan tujuannya memang untuk melatih diri. Ya, tujuannya untuk melatih diri. Tapi kadang-kadang yang salah adalah ketika tujuannya melatih diri itu malah jadinya nantang. Bukan kemudian untuk mengenal apa sih dunia sana itu, apa sih kemudian yang bisa saya dapatkan gitu. Mereka malah kemudian kayak pengen nguji ilmunya. Mereka kayak kemudian dari gurunya, oke, ini ilmu apa segala macam, silahkan masuk ke arena kayak gitu, kemudian dites. Padahal belum tentu ilmunya bisa diaplikasikan juga. Nah, kadang-kadang gurunya juga nggak mumpuni, sehingga kemudian muncullah korban, gitu. Sebentar. Rumus dasarnya kan adalah iming-iming, tapi ternyata hasilnya malah jadi blunder, ya kan? Rumusnya kan selalu gitu. Betul. Entah itu misalnya kaya ya teman-teman ya. Ritualnya janjinya duit, apa maksudnya demi kekayaan. Ritual misalnya di laut, tapi ternyata malah mengancam keselamatan, malah meninggal. Ya. Atau mungkin ritualnya pengen punya duit, disuruh di hutan, akhirnya tapi di hutan jarang meninggal ya. Di hutan itu karena kalau di hutan itu ada rumusnya sih Pak, ada rumusnya. Aku boleh cerita kayak gini. Kalau ini memang sebenarnya kalau nggak, yang ritual yang tidak dianjurkan itu adalah memang ritual di pantai. Karena itu memang nggak bisa dikontrol.
Iya, dan karena manusia pada dasarnya bukan SpongeBob ya yang bisa kalau udah kelelep gitu bisa tetap hidup. Tapi misalnya kalau ritualnya di pinggir pantai tapi dia bermakai alat lengkap diving. Jaga-jaga kalau kelelep. Ya mending nggak usah ritual, mending diving sekalian kalau Loh, begitu. kan beda. Itu. Ada tahap-tahap apa namanya memitigasi resiko. Gitu. Iya. Ada duduk. Tapi memang kadang-kadang kebalikan loh, Pak. Bapak tahu fenomena nggak? Kalau misalnya mau hujan gitu kan, mau hujan, kemudian tiba-tiba hujan turun gitu. Kita pakai jas hujan gitu. Terus habis itu kita naik motor, hujannya berhenti ya, gitu. Ini sama, Pak. Kita udah pakai scuba lengkap diving kayak gitu, ternyata pembaknya cetek, Pak. Nah, malah bagus toh, malah bagus. Jadi kan tetap selamat. Tapi kadang-kadang kan ritual itu mencari tantangannya sih, Pak. Kalau kayak gitu itu mereka mencari tantangan dan benar-benar ya pengen ngetes ilmunya, bener nggak sih kayak gitu, bener nggak sih. Kadang-kadang ya dedengkotnya atau pemimpinnya percaya aja kayak gitu, ngomongin langsung percaya aja. Kalau misalnya memang ini nggak akan ada apa-apa kok selama hatinya bersih apa segala macam kayak gitu, tapi mereka tidak memikirkan secara logika atau tidak melihat secara analisa lingkungan, mereka nggak lihat. Nah, tapi kan yang namanya berguru, ya mau nggak mau kan percaya sama gurunya, Pak. Kita kan nggak bisa tahu gitu. Nah, ini yang kemudian saya harus garis bawahi. Yang pertama kalau misalnya berguru gitu ya, perlu dilihat dulu gurumu itu mumpuni atau enggak. Oke, track record lah. Track recordnya Oke. ya. Terus itu kerasa kok, Pak, dibatin gitu. Kayak misalnya ada memang tahap-tahap ujian gitu ya. Tahap-tahap ujian. Ketika kita melakukan sebuah ritual, kayak misalnya saya dulu pernah coba kalau istilah Jawanya itu tapa brata. Tapa brata itu di tengah hutan, dan resikonya memang di tengah hutan itu ya yang paling sering itu didekati ular. Iya, ular nyata ya. Ular nyata bukan ular gaib. Jadi bentar. Tapi ular itu kan nggak mendekati manusia, Pak, sifat dasarnya. Ular itu berdarah dingin. Iya. Ya, sedangkan kita berdarah panas. Iya. Tapi kalau aku nonton di Panji Petualang itu channel, sebenarnya ular itu kalau lihat manusia menyingkir loh. Kalau misalnya manusia itu bergerak, tapi kalau manusia itu diem. Oh, dikira ini santapan nih gitu. Ya bukan santapan. Ini dikiranya ya apa kayak gitu. Tapi yang pasti ular itu tertarik. Ketika kita dalam posisi diem, itu Pak. Jadi meliuk-liuk lah. Betul, gitu. dia pasti datangin kita, Ya. Terus pasti kemudian dia kayak membelit, terus mendeteksi karena dia merasakan kok ini batu tapi kok anget, ini kok pohon tapi kok memancarkan hawa panas, itu mereka suka. Kamu pernah? Gitu. Pernah. Sampai dililit ular gitu? Sampai dililit ular. Ular kobra, ular kasur, ular tangga. Kalau ular tangga dia bisikin maju 3 langkah. Kau pernah dililit ular lagi apa? Pernah. Ular apa? Ya nggak tahu. Aku waktu itu ular apa kan nggak ngerti. Kan prinsipnya gini, Pak. Aku juga baru tahu ini penjelasannya. Kenapa ketika kita bertapa, kita harus jaga supaya pikiran-pikiran erotis itu tidak keluar. Itu sebenarnya ada meaningnya, itu ada artinya. Pikiran erotis itu maksudnya tiba-tiba gimana sih? Gini, aku jelasin ya. Aku jelasin. Ketika kita bertapa di tengah hutan, atau kalau misalnya kita di dekat sendang atau di air terjun kayak gitu, itu pasti nanti kita dideketin ular, dan ular itu terasa akan naik ke tubuh kita, dan karena kita dalam posisi diem dan dalam posisi meditasi itu karena kita fokus, sentuhan sekecil apapun di kulit itu pasti akan terasa. Iya. Terasa ngagetin lah. Terasa terasa sangat-sangat terasa kayak gitu. Terasa sangat-sangat terasa bener. Kulit kita jadi sensitif gitu, Pak, maksudnya. Jadi sentuhannya itu benar-benar jadi kayak sensasinya itu tinggi banget gitu. Oke. Dan kalau misalnya itu adalah ular, jadi ini hanya bisa diketahui oleh orang yang benar-benar pernah jalanin ya. Iya. Itu rasanya kayak dibelai, disentuh cewek, Pak. Kayak gitu. Karena halus ya. Iya, dan itu kayak dalam kondisi kayak gitu, sentuhan itu kemudian yang memunculkan bayangan-bayangan erotis. Oh, tiba-tiba tuing. Iya, tiba-tiba tuing, dan nggak cuma tuing, Pak. Bisa cerot juga. Waduh. Iya. Gara-gara saking sensitifnya. Kalau kena ular bunting. Nah, ini dia.
yang harus saya garis bawahi. Kenapa kemudian kita dilarang untuk atau dicegah untuk kemudian bisa mungkin jangan muncul pikiran erotis. Bahkan kalau misalnya dalam cerita-cerita legenda atau cerita-cerita pewayangan, satria itu kan kalau misalnya bertapa itu pasti digodanya sama kayak makhluk-makhluk halus tapi yang cewek seksi ya. Kemudian dia gambarannya kayak setengah bugil atau mungkin nggak menggunakan dan menggoda untuk melakukan aktivitas seksual gitu. Tapi sebenarnya itu adalah gambaran bahwa ketika kita bertapa itu ular datang, itulah bayangan-bayangan yang muncul di dalam pikiran kita. Ya. Nah, kalau kita sampai keluar air mani sampai kemudian trot, itu kan kaget, Pak. Kitanya? Iya. Kita kaget, tubuh pasti kan kayak nyentak gitu kan, kayak bergetar gitu. Itu yang kaget bukan cuma kita, tapi ularnya kaget dan dia pasti refleks gigit kita, matok kita. Dan di situ nyawa kita pasti terancam. Oh. Nah, misalnya kalau nggak sampai keluar nggak apa-apa dong? Ya artinya kita berhasil nahan dong. Oh, tetap kepikiran tapi nggak sampai keluar. Tetap kepikiran tapi kita bisa Kuncinya adalah menahan. jangan sampai keluar ya. Pokoknya jangan sampai nuruti hawa nafsu. Karena kalau kita nuruti itu kemudian kayak terbawa dan itu pasti keluar. Dan kalau keluar itu timbul sentakan dan itu malah memacu ular-ular di sekeliling kita untuk ngeroyok. Oh, gitu. Emang ada ular ngeroyok? Gak ada, Pak. Ular tuh soliter. Kalau ular Pak. itu cuma satu nggak apa-apa. Tapi ular tuh makhluk soliter loh. Soliter itu setauku yang game itu loh, Pak. Game di komputer. Bantumi. Enggak, maksudku Nggak ular, Minecraft. ular tuh kan makhluk yang bukan komunal gitu. Ya, itu oke, Ya, itu- tapi itu tetap aja pesannya, dipatok ya, pesannya, ular, ya, tetap pesannya. aja dipatok Mau ular. satu atau banyak kan tetap dipatok, kan? tetap dipatok. Ya kalau dipatoknya cuma di lengan nggak apa-apa. Kalau dipatoknya di tempat bagian yang itu kan. Pas camshot si ular kaget, ayam. Wah, masih gila jelan seru aku. Jadi itu sebenarnya bukan kemudian gambaran bahwa kalau misalnya kita tapa itu kemudian muncul pikiran erotis itu artinya ada makhluk astral bertubuh seksi menggoda kita dan mengajak kita untuk berhubungan badan itu enggak. Itu filosofinya imajinasi doang ya. Itu imajinasi Padahal itu kita. kamu lagi dikelilingin ular, Sebenarnya lagi dililit ular. Kondisi dari mana kita diujinya oleh kondisi Kau ada pernah sekeliling dililit itu. ular berapa lama? Maksudnya sepanjang malam? Ya aku sih nggak ngitungin durasinya ya. Apa sebentar tapi habis itu ya kan dia cabut gitu? Apa dia terus-terusan di situ? Kalau yang aku rasa ya sempat lalu lalang aja. Jadi gini terus hilang. Terus tiba-tiba muncul lagi di bagian lain kayak gitu. Itu kan pada saat merem ya teman-teman, kita bayangin ya. Kita merem terus tiba-tiba ada orang lain menyentuh bagian sini aja kayak kan gitu pasti. Nah itu latihan fokusnya di situ Pak. Lu sak fokusnya wong jenenge kita tuh lagi Ya aku sih tahu di mana kamu. Aku berapa kali penelusuran lihat kamu kaget itu sampai Iya kan? jondel. Tapi bagi orang makanya kan itu tergantung kita gimana nahannya. Jadi bukan Pak, kaget itu kan reaksi yang manusiawi Pak. Iya. Kamu lagi fokus nih. Coba merem ya, coba merem. merem. Fokus terus tiba-tiba kayak gak usah ngintip. Ada Oke, curang. oke. Nggak, kita lagi pijet di tukang cukur. Tiba-tiba gini loh. Pasti kan gitu dong. Kan sudah diperintah dari awal. Pada waktu sebelum ritual itu udah dikasih tahu. Duduk di sini, jangan gerak kemana-mana. Nggak diperintahkan untuk tidak bereaksi, jangan kaget kalau ada apapun. Itu udah dikasih tahu dari awal. Tahu, jangan kaget juga jangan kaget. Tapi manusia kan kita nggak namanya Pak disentuh di bagian tubuh ketika kita lagi fokus diem pun nih pasti ada kagetnya Pak. Ya pasti ada kagetnya. Tapi iya dong, nggak mau. Tapi itu kan diperintahkan untuk supaya jangan kaget. Ya kita harus bisa memenuhi target itu dong. Iya, cuman kan ya enggak, tapi ya pasti ada kagetnya gitu maksudku. Kaget itu reaksi wajar, reaksi yang sangat wajar. Tapi kita harus bisa neken supaya setelah kaget itu kita jangan bereaksi berlebihan. Kaget boleh kaget tapi jangan kemudian ya sampai kemudian berlebihan. Iya. Harus bisa ngontrol. Nah, terus apa namanya? Tadi ada kalimat menarik. Kalau kita ritual biasanya gurunya bilang percaya aja sama kita. Tapi kan kita nggak tahu kapasitas gurunya segimana. Yeah. Nah, yang namanya ngilmu itu pasti kan
ya sudah pasti tidak masuk logika dong. Namanya ilmu itu dulu deh. Kita belajar ilmu spiritual, pasti kan itu ya namanya menabrak logika dong. Iya, betul. Nggak mungkin ada kegiatan ritual yang ya Tidak ada kegiatan ritual kemudian seperti ritualnya belanja di swalayan. oh jelas-jelas nyari setan aja itu udah kan nggak logis. Nah, gimana cara kita deteksinya loh? Misalnya kamu punya guru, kita punya guru dan pasti yang namanya guru kita ikutin dong karena kan kita berguru. Guru kamu nyuruh tapa di hutan jangan kaget. Walaupun mungkin kan di logika juga nggak masuk dong. Ngapain aku tengah malam di hutan ada binatang buas, ya nggak? Betul. Apa beda dengan di laut? Sama-sama maksudnya gini. Oke, mungkin secara keselamatan lebih parah kalau di laut karena kelelep. Tapi kan tetap ada guru nih. Reno, untuk yang sekarang kamu harus ritual ya. Ritualnya adalah berendam di air curug di 7 curug di 7 kayaknya kelamaan provinsi. deh, Pak. Misalnya kayak gitu. Masa aku bantah? Gak logis sih guru. Mah di kampleng aku. Kadang-kadang gini loh Pak, guru itu yang hebat itu dia bisa nilai kemampuan muridnya. Kalau aku sih ngelihat gitu. Kalau dia ngerasa kita mampu, dia akan minta. Nggak mungkin kemudian rame-rame 11 orang atau kemudian semuanya itu kemudian dilakukan ritual yang sama. Nggak, gitu. Dia akan melihat kemampuannya muridnya. Oh ini memang bisa. Oh ini kagetan, kayaknya nggak mungkin. Mungkin, enggak gini bisa jadi misalnya. Ini mohon maaf ya untuk korban-korban. Tapi misalnya 11 itu ternyata bukan mereka doang, itu 11 dari ribuan. Ayo. Oh 11 ini yang cocok di laut. Enggak. Aku pikir sih enggak seperti itu. Yang jelas kalau misalnya itu adalah sebuah ritual untuk ilmu tertentu, itu sifatnya pasti lebih pribadi atau private lah. Nggak mungkin kemudian kalau gurunya benar-benar baik ya, dia bisa nilai satu orang itu nggak mungkin ritualnya sama semua. Pasti itu. Pasti. Ada yang dia menilai, oh ini orangnya kayaknya pasnya di sini. Oh ini pasnya mungkin ritualnya cuma tapa di bawah pohon. Oh yang ini pasnya di bawah air terjun. Oh yang ini pasnya di mana? Dia bisa itu, dan nggak yang dia akan lepas tangan ketika itu dilakukan. Dia pasti akan kayak misalnya nih, ketika dideketin ular, dia udah mantau dari kejauhan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya dia yang nolongin. Jadi nggak benar-benar kemudian ketika dari kepatok kejauhan gitu. 3 kilo. Ini King Cobra di sini. Pantau. Kalaupun kenapa dipatok aman. Mana? Ya enggak, di dekat-dekat situ. Tetap di dekat-dekat situ. Jadi kalau jangan dibayangkan kemudian guru itu kalau misalnya benar-benar dipatok ya dia lepas tangan, enggak. Dia pasti akan langsung nolong. Dia akan langsung entah itu kalau dipatok ular ya ngusir ularnya terus dikeluarkan bisanya gitu. Atau kalau misalnya kemudian di bawah air terjun kerasa kayak hipotermia, ya udah dia udah langsung nyuruh, oke berhenti, stop dulu. Kayak gitu. Udah langsung nggak boleh lanjut. Itu sebenarnya guru yang baik. Jadi termasuk juga kalau misalnya itu terjadi ritual di pantai gitu ya, di pantai yang kemarin korban, dia ngelihat cuacanya nggak kondusif, dia pasti nggak akan teruskan. Gitu. Dia ngelihat ombaknya tiba-tiba sudah tinggi atau tiba-tiba ombak tiba-tiba menggila gitu ya, dia pasti akan oke, stop. Gitu. Dia harus bisa ngasih tahu stop. Kalau yang guru yang sakti banget, malah wah ini mah aman. Padahal udah tinggi gitu. Ya enggak lah. Oh enggak ya? Bukan kalau guru itu kalau aku bilang sorry ya, itu bukan masalah sakti. Tapi kebijaksanaan. Bijaksana, waskita, dan bisa memahami. Waskita apa? Kontraktor. Guru yang baik. Bahasa Jawa waskita itu bijaksana, Pak. Oh, akhirnya guru yang baik orang waskita. Itu waskita karya kalau itu. Kenapa nggak Wika? Itu bijaksana. Ngapain juga? Yang ada bukan ritual di malah bikin jembatan, Pak. Kalau kayak gitu. Bikin tol malahan. Jadi bahwa sebenarnya ritual itu teman-teman yang benar adalah bagaimana tingkah laku gurunya ya. Nah, arti itu sebenarnya yang harus diperhatikan. Kalau misalnya ternyata gurunya memang hanya memandang, taruhlah, sorry ya, hanya memandang pride. Orang memandang istilahnya patokannya itu atau karakternya itu benar-benar menjunjung pride itu kelihatan kok, Pak. Ya.
Kayak misalnya ritual seperti itu. Membanggakan dirinya Ya, terus membanggakan menerus. dirinya. Ini kalau tak berhentiin ini, wah aku bisa dianggap ini bisa dianggap nggak mumpuni Iya. gitu. Aku bisa dianggap nggak sakti. Aku udah ngucap kayak gini ya aku pantang buat narik. Ritual harusnya selesai jam 12 malam, padahal jam 11 malam ombaknya udah menggila, udah tinggi. Ya, aku pantang untuk nyetop kayak gitu. Orang aku bilang jam 12 malam. Nah, ini yang karakter-karakter kayak gini ini yang harus diperhatikan dari awal. Adakah karakter-karakter seperti itu yang melekat pada Songongnya lah, iya, karakter-karakter pimpinan atau pada kemudian pemuka yang ada di padepokan atau di sekte itu atau di perguruan itu. Jangan sampai kemudian malah bertaruh nyawa atau mempertaruhkan nyawa hanya karena untuk karakter seperti itu. Guru itu pasti rendah hati kok. Maksudnya kalau yang dari aku alami ya, dia tahu gitu. Jadi prinsipnya tetap asuhnya itu ada. Ya, ketika kita ritual ya nggak kemudian langsung ritual itu langsung ritual final yang kemudian dari sepanjang malam itu enggak. Pasti bertahap kok. Iyalah. Ya, bertahap. Oke, 2 jam dulu, nanti udah kayak gitu. Nah, kamu ke tengah hutan sana. Ditungguin sama dia. 1 jam, 2 jam, nanti 2 jam udah. Besoknya tengah hutan lagi 4 jam. Habis itu bertahap lagi sampai kemudian 5 jam dan seterusnya. Nah, gitu. tapi apakah yang namanya misalnya ya guru yang benar ya, dengan ilmu yang benar gitu, tidak pernah memakan korban? Resiko itu selalu ada. Resiko itu selalu ada. Tetapi dengan karakter guru yang baik itu bisa diminimalisir. Iya, Ya. oke. Korban itu bukan mungkin kalau korban nyawa sih sebisa mungkin sih enggak, kecuali memang benar-benar fatal ya. Tapi kadang-kadang paling ya kayak misalnya paling ketika habis ritual terus hipotermia, kedinginan, atau mungkin kemudian setelah ritual jadi kayak nggak bisa kehilangan fokus atau kemudian malah jadi kayak ada loh orang habis ritual itu malah kemudian sepanjang hari bengong. Iya, Gitu. kayak orang maksudnya kayak orang gila kan ada Iya, kan ada banyak yang kayak kan, gitu. banyak. Nah, itu harus tahu batasan guru itu harus tahu batasan kemampuan muridnya itu seperti apa. Makanya guru yang baik itu udah harus ngerti ini mampu atau enggak. Kayak gitu. Oke, nah itu dari sisi saintifiknya ya, bahwa ya tahu rem-remnya lah, alarmnya tuh tetap aware gitu si guru, oke, dan si muridnya juga. Nah kalau dari sisi kliniknya nih, dari sisi mistisnya, apa ya, gimana ya? Kalau kamu melakukan ritual tertentu, let's say udah di titik ritual ilmunya bukan ilmu awalan lah ya. Yang pasti kamu sudah bisa dalam tanda kutip kalau kamu melakukan ritual yang ekstrim berarti kamu sudah bisa mengidentifikasi goib-goibnya. Misalnya kan ya nggak sih? Kayak kamu udah berada di level bertapa di 7 hari 7 malam misalnya di hutan, itu pasti levelmu udah bisa lihat demit, udah iya nggak? Iya Ya, kan? kalau 7 hari 7 malam sih ya harusnya iya ya. Iya kan? Nah, secara klinik sebenarnya ritual itu kan mau nggak mau menjadi mencari ilmu, iya kan? Iya. Tes lah, ujian. Meningkatkan. Nah, Biasanya Biasanya kan? Ujian kan? Biasanya ujian. Nah, setelah itu mendapatkan ilmu dong. Itu prosesnya kan ada proses, misalnya nih, prosesnya ternyata harus berantem sama astral, ada nggak? Nggak Ya ada. kalau berantem sama astral pasti ada. Nah, Ada. gitu kan, ada kan? Pasti ada. kita nggak bisa menafikan itu dong. Nah, kalau kayak gitu, nyari tahu ini bener apa enggak, terus akhirnya misalnya let's say ternyata kita kalah gitu, itu gimana? Aware apa maksudnya, alarmnya gimana? Ya kalah itu kan dalam kondisi berarti sebenarnya kita tidak mampu melanjutkan. Oh, nggak Tidak harus mampu- sampai mati juga nggak ya? harus sampai mati. Iya, iya, iya. Alarm itu bisa dibilang tubuh itu pasti ngasih tahu kok Pak. Kayak misalnya gini, mungkin Mas Reno belum pernah melakukan pati geni ya. Nggak usah. Puasa Katolik aja saya nggak pernah, yang paling gampang loh. Mau Jadi pati buat geni. teman-teman informasi pati geni itu mengurung diri di kamar gitu dalam posisi meditasi itu 1 hari 1 malam Tanpa cahaya sedikit. tanpa cahaya sedikit pun, tanpa melakukan aktivitas kayak makan minum gitu. Jadi benar-benar hanya berdiam diri. TikTokan Tidak boleh? melakukan nggak boleh.
Dikontenin boleh nggak? Sambil dikontenin boleh. Berdiam diri pokoknya. Iya kan ditaruh aja kamera kita diem. Ya kalau mau dikontenin sih silahkan. Orang bengong aja dikontenin, viewernya banyak gitu kan. Nah, boleh gitu itu. Terus habis itu dalam posisi pati geni itu, biasanya itu kemudian tubuh itu lewat pikiran itu berontak biasanya. Ngapain sih gini-gini? Iya, ngapain sih? Tujuanmu itu apa? Pasti ditanya gitu. Bu, mending tuku sego padang ngono apa celele mah enak. Dan itu kalau misalnya kita nggak mampu menjawab, itu pasti ada korslet Pak di sini. Jadi itulah kenapa ketika orang kadang-kadang habis melakukan ritual itu malah kejiwaannya kadang-kadang terganggu. Jadi maksudnya nggak bisa menjawab tuh bentrok ya antara yang ini nggak mau nerima, nggak boleh lah, ngapain sih yang ini loh ini penting, sampai tidak ada kesepakatan antara dua suara ini, itu bikin korslet. Betul, artinya sebenarnya aku sendiri kalau misalnya untuk ritual yang ekstrim tidak menyarankan kalau misalnya dirimu benar-benar tidak ada sesuatu yang harus diintervensi oleh Yang Maha Kuasa. Contohnya apa yang maksudnya berhak atau boleh, ranahnya nih indikatornya apa? Indikatornya maksudnya? Ya misalnya untuk orang itu kan ya bisa aja ini sebenarnya itu mah belum terlalu perlu campur tangan yang kuasa. Tapi untuk yang mengalami mungkin kan dia punya filter yang beda dong. Itu pasti memang subjektif ya, karena kan kebutuhan orang beda-beda. Ada yang memang merasa bahwa dia butuh untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan uang, mendapatkan pekerjaan. Atau bisa juga benar-benar karena dia disakiti oleh seseorang sehingga kemudian dia protes gitu. Itu ada juga untuk subscriber juga siapa tahu. Bisa jadi gitu. Tapi tergantung orang. Sebenarnya itu kemudian yang muncul di dalam pikiran dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan sendiri oleh kita. Untuk melakukan ritual itu tujuan kita itu kuat atau enggak. Kalau tidak kuat, ya gagal biasanya pati dan gagal. Nggak tercapai satu hari satu malam. Tubuh berontak dan kemudian ya malah menyerah ambruk sendiri gitu, ya udah gagal gitu. Ya wes lah, males aku gini-gini. Kayak gitu. Itu kadang-kadang ada yang menyadari alarm tubuhnya juga telat. Jadi ketika dia mencoba untuk terus bertahan kayak gitu, padahal di sini udah korslet duluan. Dan kemudian ketika dia sudah melewati, tapi kemudian malah kayak orang pikirannya hilang. Iya. Jadi kayak lupa diri, jadi kayak kemudian nggak ngerti sana sini dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan maksudnya itu efek samping dari ritual yang itu tidak berbahaya loh. Tapi itu pun efeknya bisa bikin sesuatu hal yang sangat serius gitu Pak. Iya, memang setiap ritual kan pasti ada, setiap ritual pasti ada resikonya. Iya, itu maksudku bahwa ketika kita melihat sesuatu, kalau indikator yang mati konyol ya kayak gitu misalnya ya, sorry ya nih. Ketika kita melihat sebuah ataupun orang melakukan ritual, itu ketika sudah menjadi korban pasti kan kita mikir, ya konyol. Iya, ngapain sih? Ketika gitu sudah terjadi hal buruk kan pasti kita dengan mudahnya akan melabeli, ngapain sih konyol kayak gitu. Tapi ketika tidak ada apa-apa ya nggak konyol dong. Betul. Nah, jadi perkaranya sebenarnya bukan di ritualnya dong. Perkaranya adalah apakah itu kemudian sukses dilakukan atau enggak? Iya dong. Iya nggak sih? itu subjek. Kalau aku lihat itu memang ranahnya subjektif ya Pak ya. Iya. Karena memang yang namanya ritual itu sendiri aku bilang tiap orang itu punya lelaku yang berbeda. Ya, lelaku yang nggak bisa disamakan sama orang. Iya. Dan jujur aja ada memang orang-orang yang memang ditakdirkan untuk ketika dia punya tujuan, malah jalannya itu bukan jalan ritual, tapi dengan jalan yang lain. Oke. Ya, jadi ritual itu cuma salah satu. Jadi ritual itu jangan kemudian dipikir sebagai satu-satunya cara solusi atau jadi satu-satunya solusi. Banyak hal lain. Jadi kalau misalnya ketika melakukan ritual dan itu gagal, berarti sebenarnya memang jalannya bukan jalan ritual. Iya. Gitu. Iya sih, benar itu lebih bijak sih daripada kita misalnya ada kejadian apa gitu tiba-tiba langsung ya lu sih ngapain gitu. Nah kadang-kadang ini yang kemudian perlu saya garis bawahi untuk masyarakat kita ya. Ini perhatikan ya teman-teman ya. Untuk yang ritual yang untuk keilmuan dan lain sebagainya itu, mindset kita itu kemudian jangan terlalu muluk-muluk, jangan ekspektasinya terlalu tinggi. Habis ritual saya bisa jadi Superman, saya bisa jadi Spiderman, atau saya bisa jadi Captain Marvel dan lain sebagainya. Jangan. Tapi landasi dulu bahwa ini untuk ngelatih mental,
ngelatih ketahanan. Itu yang paling penting. Tujuannya adalah bukan mendapatkan tapi lebih mengenal diri ya. Betul, lebih mengenal diri, kemudian bisa tahu kapasitas diri, itu yang paling penting. Karena kalau dengan kita berpegang pada hal itu kita pasti masih bisa untuk memikirkan hal-hal yang lebih masuk akal. Lebih bukan lebih masuk akal, tapi dengan kita kayak gitu seharusnya kita bisa lebih banyak mencari alternatif lain. Nah, dan bisa lebih waspada juga gitu. Oke, ini cuma ngelatih mental. Kalau misalnya kita ngerasa memang nggak kuat, ya berarti kita stop dulu. Ya. Stop dulu, pulih lagi, baru coba lagi sampai nanti benar-benar berhasil. Gitu. Dan ingat bahwa jangan gimana ya, tapi ya nggak mungkin orang melakukan ritual tanpa iming-iming. Nggak mungkin juga gitu orang datang nggak. Saya datang pengen ngilmu nih. Terus guru udah di sini aja. Wah, kenapa sih? Kalau di sini nanti nggak ada apa-apa, nggak dapat apa. Mana ada orang yang mau ngilmu? Pasti kan juga pengen bisa lihat demit, bisa dapat pusaka, bisa kaya. Iya dong. Ya, tapi maksudnya kalau kayak gitu itu malah justru nanti terjerumus ke hal-hal yang salah. Jujur aja, kalau misalnya memang dasarnya adalah seperti itu bisa dibilang kamu nggak akan bisa dapatkan apa yang kamu harapkan lah. Seminim ginilah mungkin. Aku datang ke kamu nih, Pak. Gimana sih caranya aku pengen bisa lihat setan? Nah, terus kamu tirakat misalnya, puasa bla 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 bla. Oh ya, oke. Tapi kan iming-iming ya aku bisa ini. Nggak mungkin dong, Pak. Aku mau berilmu kepadamu. Nah, iming-iming itu untuk apa? Iming-iming itu untuk apa? Apakah hanya untuk membayar uang gedung? Apakah supaya untuk cari duit biar ngangkat YouTubeku? Atau supaya untuk bayar uang bulanan? Kan enggak. Jadi maksudnya kalau ada padepokan kemudian ya kamu tujuannya apa? Oke, saya pengen lihat demit. Oke, saya bisa biar kebal. Oke, saya bisa bayar sekian gitu. Itu sih kalau menurutku sih agak ya itu mungkin secara itu nggak inilah ya, pas lah, kurang sreg lah dan gitu. Memang biasanya itu udah abnormal ya kalau biasanya teman-teman nggak tahu kenapa ya, yang namanya memang ilmunya benar atau apa biasanya nggak pernah menaruh tarif. Biasanya itu kan udah tidak pernah menaruh tarif, dan ketika pun mengajarkan atau menurunkan ilmu itu dia melihat dulu tujuannya apa. Gitu. Tujuan kamu pengen ilmu itu apa? Kayak misalnya Mas Rino pengen lihat demit ya gitu. Tujuanmu lihat demit apa? Biar banyak subscriber. Biar saya dapat uang. Oke, kalau gitu nggak usah. Mending macul atau mending nge-grab lo nggak ngangkat itu buat kan YouTube juga bisa dapat duit buat YouTube. Loh, apa bedanya kalau misalnya kamu tujuan cuma cari duit, kayak gitu kan juga dapat duit. Tapi kan caranya kan biar keren lewat YouTube gitu. Bukan berarti yang lain keren ya, tapi maksudnya kalau biar keren, kalau kayak gitu biar unik kayak gitu, nge-grab tapi pakai Vespa. Gitu. Tapi kan nggak bisa lihat demit. Ya tujuannya berarti apa, cuma lihat demit. Nah, tujuan lihat demit itu apa? Mengenal demit. Loh, enggak, emang kalau misalnya mengenal demit harus lihat demit kan enggak? Ya enggak sih. Gini, misalnya ada padepokan atau ada guru, kayak itu berguru sama guru itu sakti, bisa bikin ini apa? Bisa bikin kebal. Nah, wajar dong. Misalnya ada trik marketing seperti itu, karena kalau tidak dikasih tahu nilai plusnya, coba berguru di guru itu apa? Nggak ada sih, biasa aja. Siapa yang mau guru ke dia? Iya, tapi kan sebenarnya orang itu juga apa ya? Ya kayak gitu tuh susah sih kalau dikomersialkan sih ya Pak ya, kayak gitu. Bukan itu, komersial, tapi maksudku bahwa kan dia lagi dari tujuan ya, semua orang punya tujuan yang pasti aneh dong, yang nggak normal dong, yang normal aja nggak berguru, ngobrol. Cakron yang ngangkringan. Itu sama aja kurang kerjaan kalau kayak gitu. Bisa nggak dibilang bahwa pada dasarnya orang yang pengen belajar lebih karena memang kurang kerjaan? Iya dong. Atau punya kalau lebih. Kalau aku sih jujur, ini dalam proses penerimaan siswa baru misalnya. Ya. Ditanya tujuannya apa ilmu itu? Kalau misalnya tujuannya adalah aku ingin kaya, aku ingin jagoan, aku ingin bisa mengalahkan ini, aku pengen bisa mengalahkan itu. Kalau aku sih udah pasti nggak diterima. Oke. Tapi kalau dia jawab, iya karena saya
hidup saya susah sekali, ini antara hidup dan mati saya. Saya hidup sebatang kara. Oke. Diterima? Kalau aku sih cenderung enggak. Oh. Kenapa? Karena Tujuannya? tujuannya itu untuk apa ya? Di luar tujuan padepokanku. Oh, tujuan padepokan biasanya apa? Tujuan padepokan misalnya pengembangan diri, Oke. melatih mental, melatih untuk Ini tips and mencapai- trik Anda kalau mau masuk padepokan interview ya kayak gini ya jawabannya. 7 kiat menjawab interview padepokan biar keterima. Pasti keterima. Udah kayak SMPTN aja ini kayak gini nih. Dikasih try out. Dikasih try out saudara-saudara. Aku buka bimbel. Loh iya, enggak maksudnya gitu loh, Pak. Apa kadang-kadang ya teman-teman, ini maksudnya bukan aku gimana. Cuman kan ketika kita tarik sebenarnya pada dasarnya ketika memang sudah berkaitan dengan ritual ya itu sudah tidak ada ranah normal, Ya memang sudah tidak ada ranah normal, tetapi kembali lagi ke tujuannya apa. Nah kalau tujuannya memang karena kepepet duit, karena memang untuk kesulitan ekonomi, ya ngapain masuk padepokan? Carilah solusi-solusi yang lebih real. Misalnya ikut MLM atau dagang. Ternyata dia datang, saya sudah ikut MLM gagal, saya dagang bangkrut. Oke. Gimana? TikTokan. Gak punya HP. Ayo. Loh, coba kalau begitu oke. Kita kembali lagi. Kalau misalnya memang seperti itu, kalau aku sih biasanya nanya gini, aset apa yang Anda punya? Ini udah gak bener nih. Guru udah gak bener kok nanya aset. Aset itu dijual, dibuat modal gitu loh. Saya sudah gak punya apa-apa, Sudah Guru. tidak punya apa-apa. Oke. Ini sudah baju tidak aja punya- saya tadi pinjem baju guru numpang mandi. Terus ngapain kamu ke padepokan saya? Kamu Saya mau mending belajar ilmu. ilmu buat apa? Kamu mending ke dinas sosial. Loh iya gitu toh Pak, maksudnya bisa gitu kan. Ya bisa gitu, tapi kan ngapain, itu sama aja ke aku kayak buka rumah singgah untuk gembel kalau kayak gitu itu. Oke kalau nggak gini, guru saya mau berguru ilmu kebal. Oke, berguru ilmu kebal. Karena setiap saya keluar rumah saya selalu ditusuk orang. Oh, kamu nyebelin sekali pasti kalau Konkret kayak kan, gitu. konkret. Ayo, Iya, iya, konkret. iya. Ya, aku nggak tahu tuh, mungkin faktor mukamu itu kalau kayak gitu. Ya gimana, muka saya bawaan Tuhan. Ayo. Saya mau lihat. Gak tahu muka saya tusuk sentris, tusuk jenik. Biar kebal. Iya. Biar kebal. Oke, biar kebal. Ayo. Berarti cocok sama padepokan saya. Karena padepokan saya tujuannya adalah mengembangkan ilmu kebal, Nah. mengembangkan debus. Oke. Oke. Saya harus ngapain? Oke. Ya pasti mengikuti tata cara apa yang kita ajarkan. Teorinya dulu. Ya, Teorinya teori. dulu. Perhatikan posisi misalnya benda tajam. Loh, kan dia orang yang bacok. Ngapain kita perhatiin posisinya? Kita kan nggak tahu dia gimana. Posisinya benda tajam yaitu bagian tajamnya di mana. Gitu. Saya tidak jadi ke padepokan ini. Padepokan sesat. Saya tak banyak makan babat aja biar tebel. Ya udah, tiap anu kan sendiri-sendiri. Karena kalau ilmu itu ya kalau diajarkan ilmu ya, misalnya diajarkan ilmu. Oke. Ilmunya kamu misalnya baca wirid atau baca mantra Ya. misalnya gitu, atau kemudian nanti suruh puasa, atau biasanya paling sering itu ada pantangan. Ya. Ada pantangannya, misalnya pantangannya makan pete, pantangan makan terong kayak gitu, atau pantangan makan pisang mas. Nah, gitu. kayak gitu-gitu kan itu berupa doktrin ya yang nggak bisa kita bantah kan. Apalagi ini berkaitan dengan berguru loh. Ya. Kayak erat kaitannya yang namanya kita berguru apalagi dengan orang yang kita anggap lebih mampu. Itu kan term and conditionnya adalah biasanya ya gitu. Nurut aja, jangan mempertanyakan. Sebenarnya kalau misalnya dengan guru seperti itu, makanya aku nggak cocok. Oke. Carilah guru yang bisa menjelaskan. Misalnya, Oh. kenapa ya Pak ya Kenapa nggak boleh nggak pete? boleh makan pete? Karena saya doyan jatah saya. Ya enggak, bukan gitu. Apa kaitannya yang paling sering itu biasanya setiap ilmu itu kan biasanya ada elemennya. Ada elemennya. Dan pantangan itu pasti berhubungan sama apa yang melemahkan elemen itu. Oke. Misalnya
kalau misalnya elemennya ilmunya itu basicnya api gitu, maka Jangan makan korek. jangan minum bensin, Pak. Siapa juga orang yang mau makan korek minum bensin? Jangan makan umbi-umbian, karena umbi-umbian itu kan elemennya tanah. Oh, Nah, jadi api takut itu- jadi singkong goreng. Kamu diserang dengan elemen api, kamu makan singkong jadi singkong goreng. Singkong bakar dong kalau kayak gitu. Ya kan tuh. tinggal kasih minyak sama panci jadi goreng. Enggak, misalnya makanya ada penjelasannya pasti. Oh, Maksudnya itu pasti. contoh ilustrasi untuk menjelaskan aja. Dan gitu. sebenarnya secara ya berarti gitu ya, kamu itu gimana gurumu? Ada guru yang memang tidak suka ditanya, tidak suka dibantah, tapi betul. ada guru yang bisa tipenya menjelaskan. bisa ngobrol. Misalnya Mas Reno, kita kasih ajian susuk misalnya. Kita pasangi susuk di Berarti itu kening. pasti nggak pernah pakai duit pas. Ajian susuk. Itu kalau ke warung susuk itu yang ada ditempel gitu loh, Pak. Biasanya berlian atau mutiara. Itu Oke. ditempel langsung masuk ke kulit gitu. Itu pantangannya biasanya nggak boleh makan sate langsung dari tusuknya. Nah, kenapa tuh? Karena kalau makan sate langsung dari tusuknya itu kan ngoyo, Pak. Jadi gigitnya itu kan keras. Oh. Nah, itu bisa bikin susuknya keluar. Emang iya? Gitu. Loh, tapi kalau emang pas dapet sate yang empuk, gimana? Ya, pasti ada ekspresi di mana kamu itu tuh berusaha buat melepas daging dari tusuknya itu loh. Atau ya syaratnya adalah harus makan sate orang lain yang nyambutin dari mulut. Jadi Malah repot deh gitu itu. oh iya. Sampai kalau ilmunya tinggi, punya bermacam ilmu, itu pantangannya semakin banyak dan kamu tidak boleh makan apa-apa. Kamu Ini kok list ilmu saya 2 buku, pantang. Aku makan apa ini? ada malah kurus. Malah nggak bisa makan apa-apa, kasihan malah kayak gitu. Makanya ilmu itu ditaker. Orang ambisi pengen belajar ini, tapi kemudian malah menyusahkan diri sendiri. Dan nggak semua ilmu yang kamu pakai, yang kamu pelajari mungkin yang kamu kuasai kepake juga ya. Betul. Kita dulu waktu sekolah belajar tentang sinkos tangan, kemudian Sini ke ada kos aku tangan. belajar kimia, ada mol apa segala macam gitu. Ternyata sekarang bikin konten apa kepake kan nggak cukup. Iya sih. Gitu. Tapi kalau itu karena ilmu atau kita ngilmu itu kayak kuliah ya, kita milih ya, Betul. bukan kita ada kurikulumnya ya. Khusus apa yang kita butuhkan, khusus apa yang perlu kita inginkan atau kita butuh jawabannya. Gitu. Jadi kalau memang kamu ngilmu teman-teman, ya udah sebutuhnya aja, Iya. nggak harus semua kamu pelajari jadi tindakan preventif gitu Nah, ya. itu yang kadang-kadang manusia itu kan berhadapan sama nafsunya, Pak. Ya. Sama egonya. Pengen orang ketika dapat ilmu itu jangan salah loh, Pak. Kalau ilmu kan netral ya. Itu mau orang itu baik, mau orang itu jahat, mau orang itu sombong, mau orang itu Rendah hati. ya kalau misalnya dia bisa belajar ilmu itu, ya ilmu itu akan bisa dia pakai, akan ada di dalam dirinya dia. Tapi kebanyakan memang ketika orang bisa mendapatkan ilmu itu, rata-rata sih memang ilmu kebal itu pasti jadi songong. Iyalah. Itu pasti kemudian jadi kayak entah itu mungkin jadi senggol baco, entah itu kemudian jadi suka nantangin orang. Aku baru inget ternyata dulu aku pernah belajar ilmu kebal. Wah, udah. Tapi aku nggak sombong. Weh, hebat dong berarti kalau bisa. Ilmu kebalku ilmu kebal kebul. ngerokok ternyata. Lu kebal dong. Iya, tapi Tapi kebulnya itu gitu. Bukan artinya saya kebal terhadap kebul ya. Kebul. Oke, berarti kuncinya di situ ya teman-teman, bahwa ilmu itu pada dasarnya netral. Ya. Ilmu itu pada dasarnya tidak punya muatan negatif atau positif. Ya. Ketika dia mempunyai nilai atau mempunyai muatan, dia jadi ilmu hitam, dia jadi ilmu baik, itu pada saat penerapannya ya. Ya, Bukan pada saat ilmunya berdiri sendiri ya. Betul. Oke. Nah, mungkin untuk di akhir sesi ini Akhir sesi emang
Ini udah ke bawah padepokan nih. mungkin di penghujung konten. Ya. Ini tiba-tiba ada satu kartu jatuh. Dan saya percaya ini spirit yang mungkin ada sekitar kita ini Keluar coba. dikit. Itu spirit Pak kalau kayak gitu. Kan itu. spirit yang imut cepit. Spirit itu temennya Coca-Cola Pak. Oh iya, Sprite. Itu sebenarnya. Apa itu spirit? Jadi ini kartu Oracle Boleh Spirit ditunjukkan. saya. Ini keluar exorcism. Tadi tiba-tiba jatuh. Saya memang tadi main-mainin kayak gitu, tapi tiba-tiba ini jatuh dan ini sepertinya memang relate untuk pesan yang ingin disampaikan terkait topik kita. Apa Gitu. pesannya? Di sini dia kasih pesan kartu exorcism ini angkanya 9 lagi. Angka 9 ini angka bagus ya. Dia bilang jika hanya setengah niat, urungkan niat karena hanya akan sia-sia. Ya, gitu ya. Butuh keyakinan besar untuk mengubah segalanya, mulailah belajar untuk tidak tergantung. Yang saya harus garis bawahi di sini memang yang namanya untuk ritual memang niat itu jangan setengah-setengah. Iya. Jangan setengah-setengah. Kalau misalnya memang ragu atau memang harus berhenti, ya lebih baik urungkan niat. Iya. Lebih baik stop. Ya. Sehingga mungkin relate atau berhubungan dengan apa yang tadi kita sampaikan. Karena kalau misalnya memang itu hanya setengah-setengah, ya hanya akan sia-sia. Gitu. Dan selain itu bahwa teman-teman yang namanya kita Indonesia ini kita tidak bisa memungkiri bahwa warisan budaya, bahwa kebudayaan dan peradaban di Indonesia itu sangat-sangat tua dan luhur ya. Maksudnya di setiap daerah di Indonesia pun itu pasti punya local value, punya budayanya sendiri-sendiri yang juga sangat luhur dengan segala macam peninggalannya. Itu juga yang namanya budaya itu menempel ya tadi mau nggak mau ya ada fenomena tentang orang belajar ritual tertentu. Itu tidak bisa kita lepaskan dari budaya Indonesia. Tapi poinnya adalah tadi yang seperti kita udah obrolin panjang lebar, poinnya adalah jangan sampai remnya blong. Ya. Filternya tuh jangan sampai jangan sampai kamu benar-benar melakukan ritual tanpa ada safety netnya lah, istilahnya kayak gitu ya. Tetap berkesadaran, tetap kemudian kita waspada. Kalau dalam setiap ritual ini saya selalu diajarkan tetap eling. Itu dia, tetap eling, tetap waspada. Dan dengan eling dan waspada itu berarti kesadaran kita juga tetap ada. Tetap ada, betul. Dan bisa dibilang yang namanya ritual atau ilmu yang benar itu pada proses belajarnya tidak ada yang sampai mengancam nyawa. Harusnya tidak ada. Tidak ada ya. Karena seharusnya tidak ada. Karena buat apa kemudian ilmu itu diturunkan atau kemudian sampai diberikan kalau ternyata nyawanya udah hilang. Nah, buat apa? Tapi kan kadang-kadang semakin tinggi levelnya kan semakin sulit mendapatkan. Semakin ekstrim. Mungkin. Tapi sudah pasti disesuaikan dengan kapasitas dari orang-orangnya itu. Ekstrim itu ketika kamu tidak punya basic sebelumnya ya. Tapi ketika itu sudah step by step harusnya tidak se ekstrim itu. Nah makanya kan kalau misalnya kayak taekwondo atau kayak bela diri karate kan paling nggak ada sabuk putih dulu, ada sabuk hijau, ada sabuk biru, sampai dengan nanti sabuk hitam dan 1 dan 2 dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi kalau memang melihat ada fenomena-fenomena orang belajar ilmu segala macam, ya kalau memang itu mengancam nyawanya atau kira-kira mengganggu kemaslahatan masyarakat, ya nggak apa-apa diingatkan. Ya, gitu ya. Sebaiknya sih diingatkan daripada kebablasan dan malah ya kalau aku sih jujur batasannya hanya sebatas mengingatkan ya. Kalau misalnya mereka tidak mau ya sudah, itu jadi tanggungannya mereka. Yang penting kita sudah mengingatkan. Gitu teman-teman. Jadi terima kasih. Ini kita udah membahas fenomena ritual ini udah lengkap banget ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan juga buat teman-teman yang nonton kali ini dan juga bisa menyikapi dengan lebih bijaksana lagi terhadap fenomena-fenomena seperti ini. Makasih teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di Semedi selanjutnya. Dadah.